Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, puji nama Tuhan. Saat ini kita akan mulaikan ibadah kategorikal ministry. Saya mengajak Bapak Ibu sekalian, mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapakku yang baik. Pada hari ini Tuhan, kami mau mulaikan ibadah kategorikal ministry. Tuhan pimpin sertai ibadah kami ini. Kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami rindu Tuhan, menaikkan syukur kami, sembah kami hanya kepada Engkau. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Engkaulah gembala kami yang baik, yang selalu menuntun kehidupan kami. Bapa yang selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Sebab Engkau besertaku, sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Tak akan gentar sebab Engkau besertaku, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita sudah memuji, meninggikan, memuliakan nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, supaya hati kita seperti tanah yang gembur, yang siap untuk menerima taburan benih firman Tuhan, dan firman Tuhan boleh bertumbuh dan berbuah lebat di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau kami, Tuhan perkenankan untuk kami boleh memuji, memuliakan dan meninggikan nama-Mu Tuhan.
sebab Engkau adalah Raja segala Raja, Allah segala Allah, Tuhan segala Tuhan, nama segala nama, yang layak untuk menerima segala kekuatan, kemuliaan, hikmat, hormat, puji-pujian, dan ucapan syukur kami. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berikan pada kami pengertian-pengertian yang baru, pewahyuan ilahi, dan pembukaan rahasia firman-Mu Tuhan. Supaya kami boleh mengerti apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan dalam kehidupan kami. Iblis dan roh jahat sudah diusir keluar, tidak akan bisa mencuri benih firman Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memperaskan doa kami dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian. Judul firman Tuhan yang akan saya bawakan kali ini adalah sukses. Sekali lagi, judul kebenaran firman Tuhan yang akan saya bawakan kali ini adalah sukses. Tahukah Bapak Ibu bahwa sebenarnya Allah menghendaki agar semua orang percaya itu sukses. Kalau kita perhatikan dalam Mazmur pasal 20 ayat yang kelima, itu sangat jelas dikatakan, kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki, dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Perhatikan kata-kata diberikannya. Nya ini adalah huruf besar, berarti Tuhan yang memberikan. Dan dikatakan dijadikannya, juga nyanya huruf besar, berarti yang menjadikan berhasil itu adalah Tuhan. Jadi sebetulnya Tuhan menghendaki supaya semua orang itu bisa sukses atau berhasil. Nah, paling tidak kita akan belajar bagaimana caranya kita ini bisa mencapai sukses. Ada 3 cara paling tidak kita ini supaya bisa mencapai sukses. Yang pertama, sukses dicapai jika kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Sekali lagi, sukses dicapai jika kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Mari akan kita lihat dalam surat 1 Tawarik 22 ayat yang ke-13 dikatakan demikian. Maka engkau akan berhasil jika engkau melakukan dengan setia ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum yang diperintahkan Tuhan kepada Musa untuk orang Israel. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah tawar hati. Nah, perhatikan kata-kata ini, engkau akan berhasil atau engkau akan sukses jika engkau melakukan dengan setia ketetapan-ketetapan atau hukum-hukum yang diperintahkan Tuhan. Jadi dengan kata lain, engkau akan sukses jika engkau hidup sesuai dengan firman Tuhan. Jadi semua firman Tuhan engkau lakukan dengan setia. Demikian juga kalau saudara perhatikan di dalam Mazmur pasal yang pertama ayat 2-3 dikatakan, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, kalau kita suka akan Taurat Tuhan, merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam, maka apa saja yang diperbuat oleh kita akan berhasil. Karena itu janji firman Allah. Jadi kita yang hidup sesuai dengan firman Tuhan, kita yang suka akan firman Tuhan, kita yang merenungkan firman Tuhan, kita yang melakukan firman Tuhan, maka apa saja yang kita perbuat akan dibuat Tuhan menjadi berhasil, saudara, atau menjadi sukses. Jadi penting sekali kalau kita ini
hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kemudian ada ayat lagi yang bisa menguatkan dalam Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil atau sukses dan kau akan beruntung. Di sini dikatakan jangan lupa memperkatakan kitab Taurat, memperkatakan firman. Kemudian renungkanlah itu siang dan malam, renungkan firman itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Bertindak hati-hati sesuai dengan firman yang tertulis di dalamnya. Jadi ini merupakan gambaran bahwa kalau kita hidup sesuai dengan firman Tuhan, bertindak sesuai dengan firman Tuhan, maka perjalanan kita akan sukses dan beruntung. Jadi sukses itu dapat kita capai kalau hidup kita itu sesuai dengan firman Tuhan. Kita sudah melihat bukti-buktinya bagaimana kalau hidup kita sesuai dengan firman Tuhan, maka kita bisa mencapai sukses. Kemudian cara yang kedua, supaya kita bisa menjadi sukses. Sukses dicapai apabila kita memiliki integritas. Sekali lagi, sukses dicapai jika kita memiliki integritas. Berarti integritas itu penting untuk bisa kita mencapai kesuksesan. Saya akan jelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan integritas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, integritas adalah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh, sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan. Kemudian, kejujuran. Jadi, sekali lagi integritas adalah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh, sehingga memiliki potensi atau kemampuan yang memancarkan kewibawaan, kejujuran. Itu definisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tetapi ada definisi lain mengenai integritas. Misalnya saja C.S. Lewis mengatakan integrity is doing the right thing even when no one is watching. Artinya integritas adalah melakukan hal-hal yang benar bahkan ketika tidak ada seorang pun yang mengawasi. Itu adalah definisi dari C.S. Lewis, ya. Kemudian juga ada definisi lain mengenai integritas, bahwa integritas adalah mengatakan apa yang kamu pikirkan dan memikirkan apa yang kamu katakan, mengatakan apa yang kamu lakukan dan melakukan apa yang kamu katakan, melakukan apa yang kamu pikirkan dan memikirkan apa yang kamu lakukan. Jadi di sini antara perkataan, perbuatan, dan pikiran itu harus sama. Jadi mengatakan apa yang kamu pikirkan, memikirkan apa yang kamu katakan, mengatakan apa yang kamu lakukan, melakukan apa yang kamu katakan, melakukan apa yang kamu pikirkan, memikirkan apa yang kamu lakukan. Jadi kalau kita lihat dalam bahasa Inggrisnya, say what you think what you say. Say what you do what you say. Do what you think what you do. Nah, itu sudah gambaran definisi integritas. Jadi kalau saya simpulkan, paling tidak integritas itu adalah yang pertama, apa yang diucapkan, apa yang dipikirkan,
apa yang ada di dalam hati dan apa yang dilakukan harus sama. Yang kedua, bersikap sama atau tidak berlaku beda di hadapan orang maupun di belakangnya. 3. Bersikap sama atau tidak berlaku beda saat ada yang mengawasi maupun tidak ada yang mengawasi. 4. Hidup tanpa topeng atau kedok menunjukkan siapa kita sebenarnya. Kemudian juga 5. Berlaku adil, jujur, konsisten, transparan, baik dalam perkara kecil maupun dalam perkara besar. Jadi itulah definisi daripada integritas. Henry Kravis mengatakan, if you don't have integrity, you have nothing. Apabila kamu tidak memiliki integritas, kamu tidak memiliki apa-apa. Jadi saudara sekalian, kalau kita perhatikan betapa pentingnya integritas dalam mendukung kesuksesan. Bahkan Buckminster Fuller mengatakan integrity is the essence of everything successful. Jadi integritas adalah inti dari segala sesuatu yang berhasil. Jadi tanpa integritas tidak mungkin kita akan bisa berhasil. Kemudian juga ada pepatah bahasa Inggris mengatakan success without integrity is failure. Jadi kesuksesan tanpa integritas adalah kegagalan. Jadi saudara sekalian, kalau kita lihat demikian, maka betapa pentingnya integritas itu. Jadi integritas diperlukan supaya kita bisa mencapai kesuksesan. Karena orang-orang yang bekerja dengan integritas itu pasti disukai oleh pemilik perusahaan atau pemimpin perusahaan. Dia pasti akan cepat dipromosikan sehingga dia akan cepat untuk mencapai kesuksesan. Karena jarang sekali orang yang memiliki integritas. Jadi orang yang memiliki integritas dicari orang di mana-mana. Itu sebabnya maka integritas itu sangat menunjang kesuksesan. Kemudian cara yang ketiga, cara yang terakhir, bagaimana supaya kita bisa menjadi sukses. Sukses dicapai apabila atau jika kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Sekali lagi, sukses dicapai jika kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Jadi hubungan yang intim dengan Tuhan itu juga akan menunjang, memberikan kesuksesan. Ada pepatah katakan, no one can be a real success without God. Artinya tidak ada seorang pun dapat menjadi sukses yang nyata, tidak menjadi sukses yang nyata tanpa Tuhan. Jadi Tuhan itu berperan penting dalam memberikan kesuksesan bagi kita. Ketika kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, maka kita akan menjadi sukses. Coba perhatikan Nehemia 2 ayat 20 bagian A dikatakan, aku menjawab mereka, kataku, Allah semesta langit, dialah yang membuat kami berhasil atau sukses. Jadi Allah yang membuat kami berhasil, kata Nehemia 2 ayat 20a. Demikian juga dalam 2 Tawarik 26 ayat 5 bagian B dikatakan, dan selama ia mencari Tuhan, sekali lagi, selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Nah, perhatikan di sini, kalau kita memiliki hubungan intim dengan Tuhan, kita selalu mencari Tuhan, maka Allah membuat segala usahanya berhasil. Kejadian 39 ayat yang kedua dikatakan, tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya, maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Perhatikan kata-kata ini, Tuhan menyertai Yusuf. Jadi kebersamaan dengan Tuhan, ya, keintiman Yusuf dengan Tuhan, sehingga ia atau Yusuf menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Ini luar biasa, saudara. Kesuksesan keberhasilan ditentukan dengan keakraban, keintiman dengan Tuhan.
Kemudian 1 Samuel 18 ayat 14 dikatakan, Daud berhasil di segala perjalanannya sebab Tuhan menyertai dia. Di sini tadi Yusuf berhasil dalam segala pekerjaannya. Di sini Daud yang berhasil di segala perjalanannya sebab Tuhan menyertai dia. Kalau saudara perhatikan bahwa keberhasilan itu atau kesuksesan itu ditentukan bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Sampai di manakah hubungan kita dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, kita sudah belajar 3 hal bagaimana caranya kita bisa sukses. Yang pertama, sukses dicapai. Ya, tadi kita sudah membahas cukup banyak, yaitu kalau kita simpulkan tadi, saya akan perhatikan di sini, sukses dicapai kalau atau jika kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Sekali lagi, sukses dicapai jika kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Yang kedua, sukses dicapai jika kita memiliki integritas. Yang ketiga, sukses dicapai jika kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, kita sudah belajar bersama-sama bagaimana bisa menjadi sukses. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau kami sudah belajar bagaimana kami boleh mencapai kesuksesan, keberhasilan Tuhan. Sehingga dengan demikian semua yang mendengarkan khotbah ini, kami percaya mereka menjadi orang-orang yang pasti akan bisa menjadi sukses kalau melakukan rema yang didapatkan dari firman Tuhan yang disampaikan. Tuhan, mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman, sehingga kami semua boleh menjadi orang-orang yang sukses. Haleluya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.